Sidang kasus pembatalan nikah antara aktor Alif Ali sebagai pemohon dan Nuning Irpana sebagai termohon digelar secara e-court atau online. Jaksa dan majelis hakim menjalani sidang di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sedangkan kubu Alif dan Nuning yang diwakili tim kuasa hukum mengikuti sidang secara online di kantor masing-masing. Jika pada sidang sebelumnya, kubu Alif ngotot membantah kesaksian kubu Nuning yang dibela oleh Aska Ongi, mantan istri siri Alif, dan pihak KUA Cilandak yang mengeluarkan akta nikah, sekarang kubu Alif seolah pasrah mengikuti sidang yang beragendakan kesimpulan dari majelis hakim. Sebaliknya, kubu Nuning yang diwakili Sudarmanto, kuasa hukumnya, merasa yakin bahwa neraca keadilan akan berpihak pada mereka. Kami pada dasarnya, pada intinya, menolak semua dalil-dalil yang disangkakan oleh pihak pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah. Karena dalil-dalil itu tidak berdasar. Sabar saja untuk menunggu kesimpulan majelis hakim di agenda tanggal 14 September. Jadi, majelis hakim akan memberi keputusan pada tanggal 14 September. Nanti kita akan mengetahui kebenaran fakta-fakta yang terungkap. Selain bukti akta nikah dan kesaksian dari pihak KUA Cilandak, kubu Nuning juga menyerahkan salinan surat permohonan nikah Alif dari Kedutaan Besar Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 2011. Seperti diketahui, dengan surat izin nikah dari Kedubes Malaysia di Jakarta itu, Alif bisa menikahi Nuning pada 28 November 2011. Hanya saja, setelah resmi menikah, Alif tidak melapor dan menyerahkan kopi buku nikah ke Kedubes Malaysia sehingga statusnya belum berubah alias tetap perjaka. Dengan status perjaka itulah, Alif kemudian menikahi Nora Alexandra pada tahun 2016. Lalu benarkah surat permohonan nikah Alif yang dikeluarkan Kedubes Malaysia bisa membuktikan bahwa Alif memang pernah menikah dengan Nuning? Pihak pemohon sebelumnya tidak pernah menikah. Namun, kita juga punya bukti sanggahan lainnya. Kita sudah juga mengirimkan email ke Kedutaan Besar Malaysia bahwa pihak pemohon pernah meminta izin ke Kedutaan Besar untuk menikah dengan klien kami. Mengatakan mereka bisa saja mengatakan gitu loh. Tapi saat kita mengecek, tanda tangannya salah. Dan jadi tidak bisa kita memutuskan kalau ini adalah benar. Karena masih dalam penyelidikan dan ternyata banyak kesalahan. Dan ternyata saya pun tidak ada di situ. Ternyata saya juga tidak mengenali wanita tersebut. Saya masih ingat lah ya untuk ijab kabulnya, memang di samping saya itu ada Alif. Dia juga menandatanganin buku pernikahan itu gitu. Dan untuk saya sendiri memang tidak diberi kesempatan untuk memegang buku-buku itu ya. Oh enggak ada, saya enggak pernah bawa sama sekali dan saya enggak pernah menikah sama dia. Orang udah nikah dari 2011 sampai 2021 itu kan udah makan waktu yang lama ya. Sebagai lelaki ya harus gentle lah, nafkahin. Tentang Alif yang seolah menganggap pernikahannya dengan Nuning sebagai lelucon, kubu Nuning tak mau terpancing dan berenang di air yang keruh. Mereka hanya mau bicara soal fakta persidangan. Kubu Nuning yang dibela Aska Ongi amat yakin doa wanita yang teraniaya akan mengalahkan superioritas laki-laki. Lalu benarkah jika memenangkan perkara, Nuning akan menggugat cerai Alif dan meminta kompensasi atas penelantaran ekonomi yang dilakukan aktor asal Malaysia itu selama 10 tahun? Lalu dia mengatakan ini lelucon, berarti dia sudah mempermainkan hukum di Indonesia, tidak taat hukum dan menganggap remeh hukum di Indonesia. Jadi tinggal menunggu saja. Tinggal menunggu kapan kita sudah melengkapi berkas-berkas ini, maka itu akan ada kelanjutan hukum untuk saudara. Sudah 13 tahun bercerai, musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty masih saja saling sindir dan ungkap borok masing-masing. Seperti baru-baru ini, Ahmad Dhani tiba-tiba menyerang Maya. Suami Mulan Jamila itu seolah menjuluki Maya sebagai Ratu Gibah Indonesia. Julukan itu dilatari oleh sikap julid Maya
yang di berbagai kesempatan menyindir Mulan sebagai perebut suami orang. Padahal menurut Dhani, Mulan tak seburuk yang disangkakan Maya. Tak hanya itu, Dhani juga menuding Maya belum getol melakukan pencitraan sebagai wanita baik-baik yang teraniaya. Salah satu tudingan Dhani, Maya merekayasa kasus KDRT agar dirinya punya alasan kuat untuk menggugat cerai dari dirinya. Lantas, apa kata Maya soal tudingan Dhani itu? Sebenarnya aku bilang gini ya, yang namanya kita hidup itu apapun harus tanya Tuhan dulu. Even gini, Tuhan itu kan nggak suka kita bercerai ya. Tapi dalam aku bercerai itu, aku tanya Tuhan dulu, aku harus sholat istiqoroh minta petunjuk dulu. Gitu loh. Jadi nggak senamain-namain aku pun tahan kan, bercerai itu kan setahun, aku nggak cerai. Tinggal satu rumah tapi kondisi udah musuhan nih gitu. Kan nggak enak. Otomatis ada yang KDRT pasti keluar dong gitu. Tapi pada saat aku udah nggak kuat, aku tanya Tuhan aku mesti gimana? Dan aku sholat, dan kalau di Islam itu kan sholat istiqoroh kan berapa kali gitu. Nah pada saat hari ketiga itu selesai, ada peristiwa yang keras banget dan buat aku ini jawabannya, aku diizinkan untuk bercerai. Sempat nyaris putus asa karena dalam waktu bersamaan harus kehilangan anak-anak, suami, dan partner bermusik, Maya akhirnya sadar bahwa semua derita itu adalah suratan takdir yang kemudian menjadi titik balik dalam hidupnya. Maya mengaku saat dirinya tak punya apa-apa karena keluar dari rumah Dhani tanpa membawa harta, goals dalam hidupnya hanya satu, ingin sukses dari jerih payahnya sendiri. Tak heran pasca cerai dari Dhani, Maya membuat studio musik, membentuk duo Maya dengan Mei Chan, menjadi produser untuk sejumlah penyanyi dan terjun ke dunia bisnis. Prioritas utama aku hari itu, pada saat aku sudah berpisah dari mantan suami, prioritas utama aku adalah gimana caranya aku harus punya rumah, aku harus bisa punya pekerjaan yang settle ya kan, punya derajat yang tinggi gitu loh. Aku lebih senang aku dengan diriku bahwa aku sukses, bukan aku dengan pasangan gitu loh kan. Karena makanya waktu pada saat aku ketemu Mas Irwan, dia tahu bahwa aku tuh orangnya sangat sebenarnya ragu, sebenarnya orang yang trauma masa lalu, trauma dengan pernikahan. Jadi itu yang membuat aku main pasangan gak usah. Aku selalu gangguin teman-temanku yang mau kawin. Are you sure? Lo yakin mau kawin? Sempet gitu kan aku kan. Setiap ada yang mau kawin, lo yakin mau kawin? Ngapain kalau ntar dia bikin ribet lo? Mending gak usah deh, cari duit aja sebanyak-banyaknya. Laki juga gak bisa kasih lo duit, itu ngapain sih gitu lo kan? Iya, berpikirnya malah ke situ. Jadi aku logika banget, gak pakai perasaan gitu loh. Terus akhirnya merubah itu semua dengan adanya Mas Musri, apa tuh? Ya dia bisa meyakinkan aku bahwa nggak akan ada yang berubah saat kita pacaran ini. Gitu. Oke, dia tidak ingin merubah apa-apa gitu. Enggak. Kepada Denny Sumargo, Maya juga belak-belakan soal kehidupan rumah tangganya dengan Irwan Musri. Menurut Maya, Irwan tipe suami yang membebaskan dirinya berekspresi dan berkarya sepanjang bisa menjaga nama baik suami. Tak heran Maya menganggap kehadiran Irwan sebagai jawaban atas doa-doanya selama ini. Lantas, apa kata Maya soal tudingan Dhani yang menyebutnya belum move on dari pernikahan pertama? Gini, karena kita udah punya rumah tangga masing-masing. Gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menghormati. Kebetulan pasanganku juga bukan pasangan yang suka untuk digoreng konten-konten yang menurut dia adalah kenapa sih pada receh semua gitu loh. He's a businessman. Dia adalah pengusaha yang sudah ada di tempatnya lah gitu loh. Betul. Aku udah terima semua. Dari masa lalu udah, insya Allah, alhamdulillah. Kalau Mulan Jamil, Bunda udah bisa terima? Aku sudah terima. Sudah sangat mengikhlaskan, bahkan mungkin sudah melupakan masa lalu. Oke. Bahkan sudah tidak mau menoleh ke belakang gitu. Nggak mau menoleh ke belakang. 3 tahun membina rumah tangga bersama Irwan, Maya belum menunjukkan tanda-tanda berbadan dua. Usut punya usut, ternyata Maya dan Irwan sepakat untuk tidak punya anak. Toh mereka sudah punya anak kandung dari pernikahan sebelumnya. Bunda masih pengen punya anak nanti? Enggak. Kenapa, Bun? Sebenarnya kalau aku pribadi pengen, tapi mungkin karena suami dari awal dia bilang, Mas mau punya anak nggak? Enggak, bilang gitu. Kenapa? Karena dia trauma, kecilnya ditinggal sama bapaknya umur 8 tahun. Terus dia bilang umur 60 tahun, ini kan kita berdua punya penyakit punggung, back pain. Ntar siapa yang gendong? Kedua, ntar anak ini baru umur sekian, udah gue tinggal meninggal. Gue kasihan, gue gak mau mengulang masa lalu kecil gue ke anak ini. Jadi beneran kita happy-happy aja lah, gue udah tua ini, dia bilang gitu. Iya.